Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini aku mau menjelaskan nih mengenai Physical System Design di aplikasi KAI Access. Tapi sebelum itu, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Fitrana Putri, NPM C102101190 dari jurusan S1 Akuntansi kelas I. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih KAI Akses itu apa? Mungkin teman-teman yang suka traveling, jalan-jalan, ataupun anak rantau, pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya KAI Akses. Iya, benar banget. Jadi, KAI Akses itu merupakan aplikasi pemesanan tiket kereta api yang diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia sejak 2014. Nah, KAI Akses ini juga dirilis untuk memenuhi kebutuhan penumpang, baik kereta api jarak jauh, menengah, maupun yang lokal. Nah, selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah physical system design-nya dari aplikasi KAI Akses ini. Nah, ada 6 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada output design, yang kedua ada file and database design, yang ketiga ada input design, yang keempat ada program design, yang kelima ada procedures design, dan yang terakhir ada controls design. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini mengenai output design. Nah, output design itu sebenarnya itu terdiri dari 4 laporan nih. Ada schedule report, ada special purpose analysis report, ada triggered exception report, dan demand report. Nah, kira-kira KAIAX itu masuk ke yang mana ya? Nah, jadi KAIAX itu merupakan masuk ke kategori yang demand report atau sesuai dengan permintaan. Jadi, uh, KAI Akses ini akan memberikan informasi atau memberikan laporan sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Di sini kan di fitur KAI Akses itu ada fitur urutkan dan saring. Jadi untuk memfilter hal-hal yang akan kita inginkan. Misalnya, kita akan mencari tiket dengan harga terendah, harga tertinggi. Kita harus melihat juga waktu keberangkatannya berapa, ada kelas kereta apinya itu apa, ada nama keretanya itu apa. Nah, setelah itu kita akan terapkan informasi-informasi itu tadi dan KAI Akses akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan permintaan kita tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada output design consideration-nya nih. Nah, ada beberapa poin-poinnya ya. Yang pertama itu ada use. Nah, kira-kira siapa sih yang akan menggunakan output itu? Nah, untuk di KAI Akses ini yang akan menggunakannya yaitu pengguna dari KAI Akses itu sendiri dan dari pihak KAI-nya. Selanjutnya yang kedua ada medium. Nah, mediumnya itu menggunakan screen dan email. Nah, selanjutnya ada format. Formatnya itu menggunakan tabel dan naratif. Di sini ada contohnya. Nah, untuk tabel sendiri di KAI Akses itu akan muncul ketika pengguna sudah melaksanakan transaksi pembayarannya nih. Jadi akan muncul data seperti ini untuk detail payment-nya. Nah, selanjutnya bentuk naratifnya itu sudah ada juga di fitur aplikasinya sendiri. Jadi ada di fitur berita dan pembaruan. Jadi nanti akan ada berita-berita mengenai kereta api Indonesia. Kayak gitu. Selanjutnya ada location. Nah, untuk location sendiri, outputnya itu bisa dikirim melalui email ataupun langsung dari aplikasinya sendiri. Selanjutnya ada akses. Nah, siapa sih yang bisa mengakses outputnya? Tentu saja penggunanya. Jadi, yang dapat mengakses itu adalah pengguna yang sudah memiliki akun di KAI Akses dan juga pihak KAI-nya sendiri. Selanjutnya ada detail. Nah, detail itu eh, bisa dilihat di bukti transaksinya karena di situ mencakup nama penumpang, kursi penumpang, tujuannya, waktu keberangkatan, dan masih banyak lagi. Maka dari pokoknya di sini tuh sangat detail dan sangat lengkap. Selanjutnya ada timelines. Nah, untuk timelines-nya sendiri itu disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Jadi, ketika penggunanya ingin mengakses informasinya, bisa langsung dicari informasinya. Selanjutnya, yang terakhir ada pre-printed. Nah, di sini itu bisa digunakan cara paper maupun paperless. Cuman untuk kebanyakan orang sekarang lebih menggunakan yang paperless karena lebih mudah gitu.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan file and database design. Nah, di sini juga ada consideration-nya, ada 5 poin. Yang pertama itu ada medium. Untuk mediumnya sendiri, kita menggunakan soft file dan cold storage. Selanjutnya, untuk processing modenya itu, kita menggunakan pemrosesan secara real time. Jadi itu, ketika ada transaksi akan langsung diproses. Jadi, pemrosesannya itu secara langsung atau secara real time. Selanjutnya ada maintenance atau perawatan. Jadi untuk pemeliharaan dan pembaruan aplikasinya itu dilakukan secara berkala. Jadi nanti akan ada informasi melalui aplikasinya sendiri mengenai pengupdatean aplikasi. Selanjutnya ada size. Nah, untuk ukuran penyimpanan data di aplikasi KAI Access ini juga cukup besar karena untuk menyimpan riwayat transaksi setiap pengguna di KAI Access itu sendiri. Nah, yang terakhir ada activity level. Nah, di sini itu terdapat fitur di KAI Akses sendiri terdapat fitur pemesanan tiket, pembatalan tiket, reschedule jadwal, maupun pemesanan tiket di dalam kereta. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada input design. Nah, untuk input design di aplikasi KAI Akses ini, itu termasuk ke dalam jenis computer screen design. Nah, untuk consideration-nya juga ada beberapa poin. Yang pertama itu ada medium. Nah, untuk mediumnya itu menggunakan keyboard maupun QR code. Nah, selanjutnya untuk search-nya, jadi untuk data-data yang di-input itu berasal dari pengguna KAI Access. Selanjutnya ada formatnya. Untuk formatnya sendiri itu menggunakan screen dan juga menggunakan search data automation. Selanjutnya ada point type. Untuk type-nya itu menggunakan tabel, harga, dan juga rincian pemesanan kereta api. Selanjutnya ada volume. Untuk volumenya itu berasal dari data yang diinput oleh pengguna KAI Access dengan keinginan pengguna tersebut gitu. Selanjutnya ada poin error detection. Nah, untuk error ini ketika mungkin dari penggunanya ingin membatalkan pesanan bisa dilakukan maupun mengajukan refund ataupun bisa juga mengajukan untuk reschedule jadwalnya gitu. Untuk poin selanjutnya itu ada cost. Untuk cost-nya itu dibutuhkan ketika ada pengupdatean dari data aplikasinya saja gitu. Selanjutnya ada poin personil. Nah, untuk personilnya itu setiap pengguna yang menggunakan KAI Access akan memasukkan datanya secara mandiri untuk dimasukkan ke dalam data di KAI Access-nya. Nah, yang terakhir ada frekuensi. Jadi, untuk informasi-informasi atau data-datanya itu dapat kita cari every time, kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan penggunanya. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ada program desain. Nah, bisa teman-teman lihat untuk desain dari homepage KAI Access itu sendiri. Jadi di sini lebih didominasi oleh warna biru dan orange sesuai dengan lambang KAI-nya sendiri ya. Nah, di sini tuh ada asal dan tujuan kita, ada tanggal keberangkatan, ada kelas keretanya itu apa, lalu ketika sudah mengklik cari nanti akan menampilkan kereta-kereta atau jadwal keberangkatan kereta yang bermacam-macam. Jadi tinggal penggunanya akan memilih ingin memesan yang mana gitu. Nah, di bawahnya juga terdapat beberapa fitur. Ada cek pemesanan, ada pembatalan, ubah jadwal, untuk melihat makanan juga bisa, informasi KRL, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ada Procedures and Control Design. Nah, di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu ada validity. Nah, di sini itu transaksi yang sudah dilakukan sudah tervalidasi dengan adanya bukti transaksi. Yang kedua ada authorization. Nah, untuk penginputan data, pemrosesan, penyimpanannya juga sudah terotorisasi dengan baik. Selanjutnya ada accuracy. Itu penginputan datanya sudah dilakukan secara akurat. Selanjutnya ada security. Untuk security itu keamanannya juga sangat aman karena diverifikasi melalui email. Dan selanjutnya ada numerical control, itu untuk keamanan juga terdapat kode untuk melaksanakan pembayaran dari transaksi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada availability.
Jadi, eee, keberadaan atau informasi dalam KAI Akses itu dapat diakses kapan pun dan di mana pun juga oleh pengguna KAI Akses tersebut. Selanjutnya ada maintainability, itu adalah adanya pemeliharaan sistem dan juga ada peningkatan mengenai keamanan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada integrity. Untuk integrity itu adalah pemrosesan data dari KAI aksesnya sudah akurat dan juga tepat waktu. Dan yang terakhir ada audit trail, yaitu bukti pembayaran dan riwayat transaksi yang sudah dilakukan itu bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu dia penjelasan mengenai physical system design di aplikasi KAI Akses. Semoga teman-teman bisa menangkap informasi yang sudah disampaikan dan semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Thanks for watching semuanya. Mungkin dari saya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.